Nelayan pensiun. Cerpen karya Muhammad Amin Mustika Muda. Hugo menatap matahari pagi yang mulai muncul di balik awan. Tatapan laki-laki itu begitu perkasa. Seperkasa tatapan matahari yang perlahan mulai membuka matanya. Mendung baru saja berakhir di sini. Sebab itu, riak-riak sungai pun telah lagi menjadi gemercik bagi burung-burung pipit yang sedang bersukaria menyambut hari. Seperti pada hari-hari yang biasa, dan pada hari-hari yang sudah-sudah, sebelum menjalani takdir sebagai nelayan, Hugo mengawalinya dengan memasukkan lengan kanannya ke dalam air sungai hingga merendam bagian siku. Menyusul kemudian tangan kiri. Setelah tangan kanan ia naikkan, setelah itu barulah ia menaiki perahu kecilnya. Kemudian mendayungnya menuju lokasi di mana terdapat banyak jenis ikan. Kebiasaan yang telah menjadi semacam ritual itu seringkali ia lakukan sebagai penangkal buaya. Pada zaman dahulu, sebagaimana diceritakan turun-temurun, konon banyak buaya yang berkeliaran dan hidup di sungai itu. Bahkan, Hugo mengaku, beberapa kali pada suatu malam, melihat sekelompok buaya. Mereka muncul menyerupai kayu gelondongan yang telah disusun menjadi rakit. Karena alasan itulah, ia tidak pernah meninggalkan ritual unik dan sederhana tersebut sebelum berangkat mencari nafkah demi menghidupi istri dan anak-anaknya. Hugo memeriksa beberapa jala dan joran pancing yang telah ia tebarkan dan sebarkan semenjak tiba di lokasi. Butir-butir keringat meleleh dari kepalanya. Tubuhnya basah, semangatnya masih berapi-api. Meski posisi matahari sebentar lagi akan berada di atas kepalanya, masih ia periksa dengan teliti dan hati-hati jala-jala dan joran pancing penangkap ikan itu. Benar-benar tak ada ikan yang masuk dan tertangkap ke dalamnya. Juga tak ada ikan yang terkait pada kail pancing. Padahal sudah 6 jam ia berada di situ. Kemana ikan-ikan itu? Keluhnya kepada diri sendiri. Kini matahari benar-benar berada di atas kepala. Hugo pun menepikan perahu kecilnya. Ia berteduh di bawah pohon besar yang tumbuh di pinggir sungai, sembari menandaskan bekal makan siang yang telah dia siapkan istrinya. Tak perlu waktu yang panjang. Makan siang selesai. Ia beristirahat, tertidur, mendengkur. Suara klakson kapal membangunkan tidurnya. Hugo segera bangkit, kemudian duduk ke arah sungai yang warnanya mulai mengeruh itu. Matanya memandang nanar ke arah kepala yang sedang menarik tongkang bermuatan batu bara. Semenjak kapal-kapal itu lalu lalang melintasi sungai, hasil tangkapan ikan menjadi tak seramai dulu lagi. Dulu, ketika posisi matahari tepat berada di atas kepala, biasanya setengah perahu miliknya sudah terisi beragam jenis ikan yang menjadi keistimewaan sungai. Seperti ikan patin, lawang, pipih, lais, seluang, dan udang galah. Kini, meski posisi matahari mulai bercondong ke arah barat, tak satu pun ikan ia dapatkan. Bahkan, tak jarang ia pulang ke rumah dengan tangan hampa. "Sabar kakak, mungkin hari ini belum rezeki kita," kata istrinya sembari menggendong balita mereka yang masih terjaga. Sementara anak tertua mereka yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar sudah terlelap di kamar yang reot. Belakangan ini Hugo sering pulang hanya membawa lelah. "Adik, persediaan beras kita sudah hampir habis. Mungkin hanya cukup sampai besok malam," sahut laki-laki itu dengan raut muka begitu kusut. "Bagaimana nasib kita kalau besok atau lusa hasil tangkapan ikanku masih juga kosong? Tidakkah belakangan ini uang kita telah habis, dan kita lebih sering memakan nasi dan garam?" Kali ini, Hugo tidak mencari ikan di sungai utama yang menjadi tempat berlalu lalang kapal-kapal penarik tongkang batu-batu hitam yang menggunung. Ia lebih memilih sungai kecil atau anak sungai untuk mencoba peruntungannya. Ia pun segera menuju anak sungai pilihannya. Ia mendayung perahu kecilnya melintasi hutan belantara. Semakin jauh ia memasuki anak sungai itu, semakin besar pula harapannya bertemu ikan-ikan dan memperoleh nasib yang baik.
Setelah tiba di lokasi yang dianggap strategis, Hugo menghentikan perahunya. Lalu, dengan gerakan-gerakan yang cepat dan cekatan, segera disiapkannya alat tangkapan ikan. Kali ini, ia tidak menggunakan jala karena mempertimbangkan lokasi yang terbilang sempit. Ditambah lagi faktor kedalaman air yang terbilang dangkal. Ia memilih puluhan alat pancing yang telah diberi umpan terbaik, lalu meletakkannya pada tempat-tempat yang menurutnya menjadi persembunyian ikan-ikan. Sebuah alat pancing berupa joran ia pegang sendiri. Di anak sungai ini, ia mengundi nasibnya untuk mendapatkan ikan papuyu alias betok, ikan gabus atau yang juga disebut haruan, dan ikan sepat siam. 1 jam setelahnya, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, ia telah bagi orang yang sedang bersemedi di sungai itu. Tak ada tanda-tanda ikan bergerak-gerak, sembari memberikan kejutan-kejutan kecil pada joran yang dipegangnya. Bahkan, seluruh alat pancing yang telah disebarnya di situ pun hanya bergeming. Kini ia benar-benar tak tahu, entah di mana posisi matahari, apakah telah tepat berada di atas kepalanya, atau bahkan telah pamit permisi dan melewatinya. Ia benar-benar tak tahu, sebab hutan belantara telah melindunginya dari terang cahaya matahari siang itu. Tetapi ia segera tahu, waktu itu ada yang sedang bergemuruh di perutnya, dan ia telah tahu jawabannya. Hugo mengangkat joran pancir yang memang dipegangnya. Ia lalu memeriksa umpan yang tak kunjung disambar ikan. Aneh sekali, masih utuh, benar-benar tak ada bekas gigitan ikan, gumamnya. Ia meletakkan joran pancing itu ke dalam perahu. Kemudian, ia tepikan perahu kecil itu ke arah pohon besar di dekatnya. Sembari memegang bekal untuk makan siang, ia beringsut naik ke atas daratan, kemudian berjalan ke arah pohon yang dianggapnya paling rimbun. Makan siang selesai, tetapi kemudian ia tak tidur dan tak mendengkur. Matanya menatap tajam ke arah puluhan alat pancing yang terronggok mematung di sungai itu. Tampaknya tak ada ikan di sini, keluhnya dalam hati. Ia lalu mengambil ketapel dari dalam perahunya, kemudian berjalan kaki yang memasuki hutan belantara. Sebuah burung yang bertengger di dahan pohon paling ujung mengganggu pikirannya. Dan ketapel yang dipegangnya, ia membidik burung itu. Meleset, burung itu terbuang ke udara sebelum akhirnya bertengger pada salah satu ujung dahan tertinggi di pohon sebelahnya. Hugo masih terus berjalan, memasuki hutan belantara hingga mentok dan bertemu sebuah lahan yang dikelilingi pagar seng bertulisan kawasan kebun sawit milik perusahaan. Di situ, hutan belantara telah terbuka. Cahaya matahari bisa menerobos masuk. Panasnya terasa membakar, setidaknya bagi Hugo dan bagi beberapa buruh sawit yang sedang bekerja siang itu, barangkali. Hugo memanjat sebuah pohon besar yang masih tersisa. Siang itu, ia melihat dengan mata kepala sendiri aktivitas buruh di kebun yang dikelilingi pagar seng itu. Kebanyakan buruh itu adalah kawan-kawannya di kampung. Dari atas pohon, ia melihat Lamijo dan Reben, tetangganya, sedang membersihkan lahan. "Hai Lamijo, hai Reben," Hugo berteriak, tapi Lamijo dan Reben bergeming. Barangkali suara Hugo tak sampai ke telinga mereka berdua yang sedang sibuk bekerja. "Lamijo, Reben," ulangnya berkali-kali, tetapi masih juga tak ada jawaban. Sebulan yang lalu, Lamijo dan Reben memutuskan untuk pensiun menjadi nelayan. Menurut mereka, meski nenek moyang mereka adalah nelayan, kini zaman telah berubah. Barangkali sungai besar dan panjang yang seharusnya memberikan manfaat bagi warga yang menjalani hidup sebagai nelayan, tak lagi menunjukkan berkahnya. Ikan-ikan sepertinya enggan untuk menetap di situ. Barangkali telah pergi, entah ke sungai mana. Kendati begitu, tidak pernah ada hasil penelitian yang memberikan kesimpulan secara serius bahwa aktivitas lalu lalang tongkang Padupara
dan pembukaan lahan sawit di daerah itu berdampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati ikan-ikan di sungai tersebut. Dan karena itulah, Hugo belum menyerah jadi nelayan. Meski pada hari itu, lagi-lagi ia pulang ke rumah tanpa ikan. Beruntung saat perjalanan pulang menyusuri hutan belantara, ketapelnya berhasil memanen seekor burung, dan dalam pikirannya akan dijadikan sebagai lauk untuk membalaskan beras terakhir di rumah. Malam begitu lirih, nyanyian binatang malam telah bagai irama keroncong di zaman kolonial. Pada sebuah rumah yang reot, sepasang manusia bercinta. Meski tentu saja mereka tak akan lupa jika beras tak lagi tersisa di dapur. Karena itu, mereka pun tahu dan mengerti tak ada makan pagi esok hari. Keringat berleleran dari dua tubuh yang menyatu itu. "Ading," sapa Hugo pada istrinya. Ia melepaskan pelukannya dari perempuan yang telah ia nikahi selama 10 tahun itu sembari bangkit untuk duduk di tubir di depan. Betapa kini jadi nelayan tak lagi menjanjikan. Rasanya aku ingin berhenti. Aku ingin mengikuti jejak Lamijo dan Reben yang bekerja di perusahaan kelapa sawit sebagai buruh. Untuk apa lagi mempertahankan tradisi keluarga kita, menjalani hidup sebagai nelayan? Toh pada akhirnya tak ada lagi nelayan di kampung kita. Tentu kau tahu, satu persatu tangga kita sudah tak lagi jadi nelayan. Segalanya kusandarkan kepadamu, kakak. Kau adalah suamiku. Kau adalah kepala keluarga. Tentu aku harus mendukungmu. Meski kau memutuskan berhenti dan pensiun jadi nelayan. Perempuan itu menatap mata suaminya. Wajahnya begitu datar, nyaris tanpa makna. Malam menjadi semakin ringkih, sementara keduanya terlelap ke jantung mimpi, hanya mimpi. Pada pagi sebuah perpisahan, Hugo berjanji kepada diri sendiri bahwa hari ini adalah hari terakhir ia berprofesi menjadi nelayan. Besok dan selanjutnya, ia akan mengikuti jejak tetangganya, Lamijo dan Reben, jadi buruh perusahaan kelapa sawit. Berat memang rasanya, tapi tampaknya Hugo tak punya pilihan. Barangkali batinnya berkata, ia telah lelah jadi nelayan, sehingga pada akhirnya harus menyerah. Hari ini, Hugo memelihara mencari ikan di sungai yang menjadi saksi bisu aktivitas tongkang batubara. Betapa kapal-kapal penarik tongkang yang berlalu lalang itu serupa parade kapal perang yang mengangkut miliaran rupiah. Namun, ia tak habis pikir. Semenjak ia tiba di lokasi dan memasang jala, ikan-ikan seolah-olah datang menyerahkan diri kepadanya. Tak heran, betapa sibuknya Hugo menjemput beragam jenis ikan yang menjadi keistimewaan sungai itu. Puluhan ikan begitu cepat tertangkap di dalam jalannya. Maka, meski matahari belum tepat berada di atas kepala, kini perahu miliknya sudah hampir penuh oleh ikan patin, lawang, pipi, lais, seluang, dan beberapa udang galah. Semua masih segar dan berlompatan. Benar-benar ramai seperti dulu lagi. Hugo tersenyum sumringah. Hugo masih sibuk menjemput ikan-ikan yang tertangkap di dalam jalannya. Tampaknya ia tak memedulikan suara klakson kapal penarik tongkang batubara yang telah menjerit-jerit semenjak tadi. Bukan cuma menjerit, bahkan telah meraung-raung layaknya suara trompet akhir zaman. Setidaknya, akhir bagi laki-laki itu.